Jangan pernah maksa seorang anak untuk doain orang tuanya. Kalau nggak nonton sampai selesai, kalian pasti salah paham. Ini juga salah satu alasan kenapa di video sebelumnya saya bilang urutan yang diutamakan itu istri dulu, anak, baru ibu. Karena terkadang pengutamaan terhadap seorang anak itu penuh dengan kepentingan. Nanti saya jelasin dari belakang. Gini, kalau kita bicara skala prioritas, jelas sifatnya sangat fleksibel. Dalam kondisi tertentu, sakit atau butuh pertolongan, mungkin ibu bisa didahulukan. Tapi dengan satu catatan, ajak ngobrol istrimu dulu, berikan pemahaman, dan kasih kesempatan dia untuk mengeluarkan pendapatnya. Pun begitu dengan anak. Ketika masih kecil, jelas anak ini butuh diutamakan karena dia belum bisa mandiri dalam banyak hal. Tapi ketika dia sudah mulai dewasa, maka skala prioritas ini bisa sangat disesuaikan. Nah, balik lagi ke kalimat saya di awal tadi. Jangan pernah maksa seorang anak untuk doain orang tuanya. Ya, alasannya sesimpel apa sih yang mau diharapkan dari sesuatu yang dipaksakan? Apalagi ini soal doa loh. Ada satu mindset yang berkembang dan saya yakin banyak orang mengamini. Yang bilang begini, utamakan seorang anak karena dialah nanti yang akan menjadi penyelamatmu dengan doa-doanya. Gitu kan? Ya kalau doa seorang anak murni dari dorongan hati sih it's okay. Tapi kalau ternyata doa yang dilakukan berasal dari doktrinasi atau ditakut-takuti, apa bedanya dengan investasi? Terus pernah nggak sih Anda berpikir dari sudut pandang seorang anak? Bisa aja loh nih anak berpikir bahwa pengutamaan terhadap dirinya ternyata penuh dengan kepentingan di baliknya. Saya ngerti betul, pemikiran ini tuh terbentuk dari ajaran yang mengatakan salah satu amalan yang nggak terputus ketika seseorang meninggal dunia adalah doa seorang anak terhadap orang tuanya. Nah pertanyaannya, kenapa seseorang tidak cenderung memilih dua yang lain? Sedekah dan ilmu yang bermanfaat. Apakah dirasa terlalu sulit karena harus belajar lebih dulu? Terus mereka berpikir, ya praktis aja kalau kita punya anak, terus kemudian kita bisa ngontrol, kita bisa doktrin, dan akhirnya kita bisa panen doa-doanya. Gitu. Oke lah, kalau doa seorang anak dianggap lebih gampang didapatkan, pertanyaannya saya balik. Kenapa doa seorang anak ditaruh di urutan ketiga setelah sedekah dan ilmu yang bermanfaat? Bukankah biasanya sesuatu yang ditaruh di urutan terakhir itu menandakan bahwa dia paling sulit dicapai? Karena untuk punya anak harus menikah dulu. Untuk menikah butuh ilmu dulu. Menjadikan seorang anak bisa mendoakan orang tuanya butuh merawat dengan ketulusan bertahun-tahun dulu, dan seterusnya. Ya, pada akhirnya, mengkaji hal seperti ini secara mendalam itu makin menegaskan bahwa seorang anak bukanlah investasi. Dan kalau Anda ingin didoakan seorang anak dengan tulus, pastikan dia merasa keberadaannya berharga dan pengutamaan terhadapnya bukan karena kepentingan orang tuanya.